Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anak Bapak yang baik, yang saleh dan salihah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam materi pelajaran akidah akhlak kelas 8 semester 1 untuk Madrasah Tsanawiyah. Baik ya, kita lanjutkan. Minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bab pertama, iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu tentang pengertian, kemudian dalil-dalil kebenaran kitab-kitab Allah. Sekarang kita akan lanjutkan pada bab 1, ini bagian kedua, iman kepada kitab-kitab Allah. Bagi kamu yang sudah membuka LKS, silakan dibuka LKS-nya halaman 6, macam-macam kitab Allah. Kitab Allah ada 4. Yang satu kitab Taurat, ini kepada Nabi Musa. Kemudian yang kedua kitab Zabur, ini diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian yang ketiga kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bahas dulu sedikit tentang kitab-kitab ini. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Yang artinya, Dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Ini adalah salah satu dalil tentang kebenaran kitab Taurat. Kemudian isi-isi pokok kitab Taurat. Kitab Taurat ini ya terdiri dari 3 komponen. 3 komponen itu terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut dengan Biblia atau Alkitab. Kemudian Taurat yang terdapat dalam perjanjian lama ini terdiri dari 5 kitab yang berasal dari Nabi Musa. Ya, nah jadi 5 kitab. Jadi di antaranya yang 5 kitab itu adalah pertama kitab Kejadian. Ini berisi tentang kejadian penciptaan alam semesta ini. Kemudian penciptaan dan turunnya Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi. Kemudian ada kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian yang kedua kitab Keluaran. Kitab Keluaran ini berisi tentang keluarnya Bani Israel dari penindasan Firaun di Mesir yang dipimpin oleh Nabi Musa. Kemudian yang ketiga kitab Imamat. Kitab Imamat ini berisi tentang himpunan syariat dalam agama Yahudi. Ya, syariat itu adalah tata cara ibadah. Ya. Kemudian keempat kitab Bilangan. Kitab Bilangan ini berisi tentang keturunan 12 suku bangsa Israel pada masa Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang terakhir adalah kitab Ulangan. Ini berisi tentang ulangan kisah dikeluarkannya Bani Israel dari tanah Mesir dan himpunan syariat-syariat. Ya, ini isi-isi pokok kitab Taurat. Kemudian kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya. Sebagaimana kita ketahui Nabi Daud ini memang memiliki suara yang merdu, maka kitab Zabur ini berisi 5 jenis nyanyian. Pertama, nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga ratapan-ratapan jamaah. Kemudian yang keempat ratapan dan doa individu. Kemudian yang kelima nyanyian untuk raja. Ini adalah isi-isi pokok kitab Zabur. Kemudian yang ketiga kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya. Pada mulanya kitab Injil ini terdiri lebih dari 70 kitab Injil. Ya. Injil sebanyak itu pada umumnya membawakan isi yang simpang siur, ya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi banyak Injil-Injil yang isinya berbeda-beda. Kemudian ada Injil yang diakui oleh gereja, ada yang tertolak. Ya. Ada hanya 4 Injil yang diputuskan yang diakui dan sisanya adalah ditolak. Ya.
Kemudian di antara kitab-kitab Injil yang di atas itu, yang isinya mirip dengan kitab suci Al-Quran adalah kitab Injil Barnabas. Ini isinya hampir sama dengan Al-Quran, makanya kitab Injil ini ditolak oleh gereja. Ya. Kemudian apa saja hal-hal yang mirip dengan Al-Quran dalam kitab Injil Barnabas itu? Yang pertama, Yesus tidak disalib. Sebenarnya ialah yang disalib itu adalah Yudas Askariot yang diserupakan wajahnya menyerupai Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang kedua, Yesus bukan anak Allah, bukan pula Tuhan, tapi dia seorang Rasul Allah. Kemudian yang ketiga, putra Ibrahim yang disembelih karena perintah Allah adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Ya, ini sama dengan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang keempat, juru selamat atau Ratu Adil atau Al-Masih itu yang dinantikan bukanlah Yesus, tapi Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Ya, jadi 4 hal ini yang isinya sama dengan antara kitab Injil Barnabas dengan Al-Quran. Baik, kemudian yang terakhir kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, yang artinya menurut bahasa itu Al-Quran itu artinya bacaan. Beberapa hal yang menjadi garis besar isi dari Al-Quran adalah yang pertama tentang akidah, yakni mengajarkan kepercayaan terhadap Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, Rasul, hari akhir dan takdir. Kemudian yang kedua tentang ibadah. Ibadah ini mengajarkan tentang tata cara ibadah kepada Allah. Kemudian muamalah, yakni mengajarkan hubungan antara manusia baik dalam keluarga, organisasi maupun masyarakat. Kemudian yang keempat tentang akhlakul karimah, yakni mengajarkan tentang budi pekerti yang mulia. Kemudian yang kelima tentang tarikh, menceritakan kisah-kisah umat terdahulu. Kemudian yang keenam tentang syariat, yakni mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah dan muamalah. Itu ya beberapa hal merupakan isi-isi pokok kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Kemudian minggu yang lalu sudah disampaikan bahwa selain Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul, Allah juga sudah menurunkan suhuf. Di antara nabi yang menerima suhuf, di antaranya adalah satu Nabi Adam alaihissalam, ini berjumlah 10 suhuf. Kemudian yang kedua Nabi Sith alaihissalam, ini berjumlah 50 suhuf. Kemudian Nabi Idris alaihissalam berjumlah 30 suhuf. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ini menerima 10 suhuf, dan terakhir Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Jadi Nabi Musa ini selain menerima kitab, ya, menerima suhuf juga. Kemarin sudah kita bahas perbedaan kitab dengan suhuf. Dilihat lagi video pertemuan kemarin, perbedaan antara kitab dan suhuf. Baik, kita lanjutkan. Fungsi kitab-kitab Allah yang pertama adalah sebagai petunjuk hidup. Sebagai petunjuk hidup. Salah satu dalilnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Di situ ada di akhir ayatnya hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kemudian yang kedua adalah sebagai hakim dalam penyelesaian persoalan. Ketiga, menjadi pembeda mana yang hak, mana yang batil. Kemudian yang keempat, membawa kabar berita gembira dan peringatan. Ya, kabar gembiranya buat mereka yang beriman dan beramal saleh. Kemudian peringatannya untuk orang-orang yang tidak mau beriman dan tidak mau beramal saleh. Kemudian yang kelima, menceritakan atau membawa kabar tentang alam gaib. Nah, alam gaib ini seperti surga neraka, alam barzakh, tidak ada yang tahu. Maka dalam kitab-kitab suci itu dijelaskan. Kemudian yang keenam, memotivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi kitab-kitab suci itu bukan hanya berisi tentang peribadahan, tentang ketuhanan, tentang penciptaan alam semesta, tetapi juga terdapat ilmu-ilmu pengetahuan. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah? Jadi bagi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, tentu saja perilakunya harus pertama, memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain. Jadi misal kita nih Al-Quran nih, ya, jangan sampai
kita menyimpan Al-Quran di sembarang tempat, ya, kemudian ditumpuk-tumpuk dengan buku yang lain, ini nggak boleh. Ini namanya kita tidak perilaku kita tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, berusaha menjaga kesucian kitab dan membelanya ketika ada pihak lain yang meremehkannya. Ya, kita kan suka lihat tuh, ada ya di media-media sosial, ada orang yang melecehkan Al-Quran, ya. Ini kita seharusnya sebagai orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, ya, harus berusaha menjaga kesucian kitab-kitab tersebut. Kemudian yang ketiga, perilakunya adalah berusaha mengamalkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita tidak hanya cukup beriman kepada kitab-kitab Allah, kita meyakini, mempercayai bahwa kitab-kitab Allah itu ada, kita juga harus mengamalkan apa yang diajarkan dalam Alkitab, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah dalam kitab-kitab suci. Baik ya, itu beberapa hal tentang kitab-kitab, beriman kepada kitab-kitab Allah bagian kedua, ya. Selebihnya kalau misalnya ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan di kolom komentar. Ya, demikian. Terima kasih yang sudah menyimak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.